Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Sugiono, saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, program studi Sistem Informasi. Saya berasal dari Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan menjelaskan tentang web server. Apa itu web server? Web server adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Jadi sebenarnya web server itu adalah sebuah perangkat untuk memproses permintaan, umumnya pada sebuah website. Jadi tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Contohnya, misalnya ketika kita mengakses sebuah website yang mengharuskan kita untuk login. Nah, saat kita login, memasukkan username dan password, yang memproses login kita apakah username dan password benar, itu adalah server. Tentunya proses yang dijalankan oleh web server ini adalah proses yang disebut dengan server side. Seperti yang kita tahu, pemrograman itu dalam website dibagi menjadi dua, yaitu client side dan server side. Client side diproses di sisi pengguna, yaitu di sisi browsernya. Namun di server side prosesnya semuanya dilakukan di web server. Contohnya misalnya jika kita melakukan pemrograman dengan yang hanya HTML, CSS, dan JavaScript, maka bisa dikatakan sebagai client side, sehingga semua prosesnya dapat dilakukan oleh browser saja, tidak melalui web server. Namun, jika kita mendapatkan fitur yang lebih kompleks seperti pada login page dan itu menggunakan PHP, maka harus ada sebuah web server yang memproses itu. Ada banyak sekali web server dan di sini contohnya ada Apache HTTP server, kemudian ada juga Nginx dan Lightspeed web server. Ini tiga diantaranya dan yang lainnya masih banyak sekali. Namun web server yang akan kita coba kali ini yaitu Apache HTTP server. Cara menginstalnya, kita akan menggunakan exam. Jadi apa itu exam? Jadi dalam exam ini adalah sebuah paket yang di dalamnya terdapat Apache Web Server, kemudian ada MariaDB sebagai database-nya, kemudian support PHP dan juga Perl. Jadi semuanya sudah tergabung dalam satu aplikasi dan kita tinggal menginstalnya saja. Downloadnya tersedia di www.apachefriends.org/download.html. Di sini tersedia di berbagai platform, bisa untuk Windows, Linux, OS X. Tinggal memilih sesuai dengan OS masing-masing. Di sini saya akan mendownload versi untuk Windows. Di sini disediakan 3 pilihan versi dari SAM yang bisa di-download untuk Windows. Saya akan download versi SAM yang 7.4.3. Langsung klik download. Jadi setelah downloadnya selesai, kita bisa langsung install. Ini tidak.
Cara installnya cukup mudah, jadi tinggal next seperti install aplikasi pada umumnya. Kita langsung next. Jadi ini muncul peringatan karena saya sebelumnya sudah pernah menginstal SAM, jadi ada folder SAM. Jadi kita harus kosongkan dulu sisa-sisa yang ada di dalamnya. Delete. Oke, kita pilih folder SAM. Next. Next. Oke. Tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, akhirnya instalasi SAM sudah selesai. Kita bisa langsung coba buka. Saat pertama kali dibuka, kita akan diberi dua pilihan bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Kita pilih bahasa Inggris, save. Oke, di sini aplikasi SAM-nya sudah terbuka. Kita akan coba nyalakan Apache web servernya. Oke, statusnya sudah berjalan. Kita akan coba membuat sebuah file HTML dan akan kita akses menggunakan web server kita. Untuk filenya, agar bisa kita jalankan di web server, kita harus simpan di instalasi SAM-nya di C, kemudian folder SAM dan di htdocs. Nah, di sini nanti file-file yang kita jalankan disimpan. Kita buat folder baru, kita beri nama latihan. Saya akan menggunakan Sublime untuk code editornya. Oke, di sini saya akan membuat file baru. Kita beri nama index.html. Kita menggunakan tanda seru seperti ini, kemudian kita tekan tab. Nah, kemudian akan muncul kerangka sederhana. Jadi pada kerangka HTML ini kita bisa lihat tag HTML yang saling membungkus tag lainnya. Misalnya di sini ada tag pembuka HTML, di dalamnya ada head, ada body. Kemudian di tag head sendiri membungkus tag meta dan tag title.
Untuk fungsinya, tag head ini adalah mendefinisikan apa-apa saja informasi dari website yang tidak ditampilkan di laman utamanya. Seperti tag title ini berfungsi untuk menampilkan judul yang berada di sebelah atas, biasanya tampil di tab dari browser. Kita beri nama website latihan dengan latihan 1. Kemudian di tag body ini adalah tempat untuk kita menuliskan konten dari website kita. Sederhana saja, saya akan menggunakan tag H1 sebagai heading. Saya akan tulis nama saya Yusuf. Kemudian saya akan menambahkan tag P sebagai paragraf. Saya mahasiswa UTM Prodi Sistem Informasi. Saya beri 1P lagi, NIM 180441100060. Save. Jika pada HTML biasa kita bisa buka dengan klik kanan kemudian open in browser, atau kita copy file path kemudian kita buka di browser. Tapi kali ini karena kita menggunakan web server, kita akan akses dengan menggunakan localhost. Jadi pertama kita buka dulu Firefox atau browser yang kita gunakan. Kemudian kita akses localhost / folder isi dari project atau halaman website kita. Tadi kita buat di dalam folder latihan. Kemudian kita isikan nama file. Nah, tapi karena kita tadi sudah memberi nama dengan index, maka tanpa kita akses nama filenya, dia akan otomatis mencari atau membuka indeksnya. Selain penulisan seperti ini, kita juga bisa ganti localhost ini dengan IP lokal kita, yaitu 127.0.0.1. Kita enter. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil dari file yang sudah kita buat. Kita tinjau lagi. Di sini ada tag title, yaitu untuk pemberian judul. Ini tidak akan muncul di sini, tapi akan memberikan nama di sebelah sini di atas, yaitu di tab Gbrowser. Kemudian konten yang ada di dalamnya itu semuanya adalah kode yang kita tuliskan di dalam tag body, yaitu ada heading sebagai judul, yaitu nama saya Yusuf akan tampil di sebelah sini. Kemudian diikuti di bawahnya adalah tag P atau mendefinisikan paragraf. Ada 2 paragraf. Paragraf pertama, saya mahasiswa UTM Prodi Sistem Informasi, dan paragraf kedua adalah NIM saya, yaitu NIM 180441100060. Jadi itu saja video kali ini. Kita sudah belajar apa itu web server, apa tugas dari web server, dan bagaimana cara menginstal dengan menggunakan SAM. Kita mencoba menjalankan web server Apache, dan kita buat file HTML untuk diakses melalui web server. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.